nih. Jadi apa nih yang akan disampaikan kita? Gini Bu, jadi saya merasa pembelajaran saya di kelas 1 itu sedikit membosankan. Anak-anaknya itu masih pasif, kurang begitu antusias, dan saya yang agak kebanyakan ngomong ke anak-anak. Gitu poinnya. Sebaiknya gimana ya membuat anak-anak itu antusias, lebih aktif, dan saya sebagai pengajar, sebagai guru hanya Ya, jadi menurut kita ini apa yang Ibu lakukan dari obrolan kita ini? Jadi harapannya kita kan apa ini? Iya, saya ini setelah ngobrol sama Bu Nina, saya bisa memperoleh ilmu referensi untuk mengembangkan saya karena mengajar. Jadi menurut kita nih apa saja yang membuat gurunya kita itu antusias dalam pembelajaran? Untuk saya, anak-anak itu suka bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbasis atau media-media yang berbasis. Contohnya, kalau kegiatan itu mereka senang, kalau dilakukan permainan kelas mereka senang, kalau kita kasih ice breaking mereka semangat. Ya udah, jadi kira-kira yang dapat membuat kita antusias dalam pembelajaran itu sebenarnya betul-betul seperti apa? Iya, seperti kayak sumber belajarnya itu macam-macam gitu. Jadi mungkin pembelajaran berdasarkan jadi banyak sumber belajar tidak dari buku teks tapi dari elektronik, dari sumber-sumber yang buatan sendiri tentunya cara mengajarnya mungkin harus lebih bervariasi kali ya. Bervariasi itu dalam arti agak monoton, jadi ganti-ganti, misal menyesuaikan dengan topiknya, misal harus lihat video, misal harus pakai kartu, permainan kartu juga harus pakai permainan kartu, ini sesuai dengan topiknya dan sumbernya dari berbagai sumber. Kalau kamu ini kita di kelas selama ini memberikan sumber belajar apa saja ya? Kalau yang kemarin itu baru dari teks sih, teks guru, siswa sama latar belakang soal PKS gitu. Jadi menurut kita selain itu sumber belajarnya apa saja kita? Ya, ada video belajaran, ada permainan, ada SUD untuk mengajar anak-anak, dan tentunya soal evaluasi yang menyenangkan untuk anak-anak. Tentunya nggak melulu harus soal sejarah, soal yang bisa di apa itu, maksudnya diperbaiki dengan cara membuat metode memberikan soal yang untuk siswa itu menjadinya asli. Iya. Iya. Nah, betul sekali kita. Saya yakin sekali kita dalam menggunakan berbagai sumber belajar dan metode pembelajaran kita bisa melakukan pembelajaran secara antusias dan belajar. Jadi sekarang apa yang kita untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau pendapat saya sih, kedepannya memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan metode evaluasi, belajar berdiskusi, dengan menggunakan video, menggunakan media-media yang sekarang lagi in, semisal TikTok, Instagram, itu juga kita bimbing agar kita juga terbuka nanti wawasannya luas menggunakan teknologi informasi. Sekali dengan kita sekali jalan dengan lancar nih kita tadi. Nah, ini apa komitmennya kita sehingga acara-acaranya itu supaya bisa ini kayak konsisten gitu, jadi konsisten melakukan pembelajaran seperti
jadi rencananya dari tepat dia minggu kita mudah-mudahan Terima kasih waktunya juga. Juga sangat membantu aktivitas saya Mbak Daring. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan memimpin doa. Berdoa siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Iya, siapa? Vincent sama Uta. Oke, Vincent sama Uta tidak masuk. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan supaya cepat sembuh. Oke? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu, ya. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke, pakai tepuk tangan supaya lebih meriah. Mulai hitungan ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Terima kasih, sudah lebih semangat? Sudah. Coba sekarang kita lihat gambarnya di depan. Oke. Dari gambar yang kalian lihat, kira-kira kita mau belajar apa sih hari ini? Ada yang tahu? Evi mungkin? Iya, pinter. Hari ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Apa sih itu letak geografis Indonesia? Kita saksikan video berikut ini. Ini adalah kondisi geografis di Indonesia. Nah, bagaimana kondisi geografis di Indonesia? Kita pelajari dengan baik di video ini ya. Bagaimana kondisi geografis negara Indonesia? Perhatikan peta berikut ini. Negara Indonesia ditunjukkan dengan daerah yang berwarna biru, hijau, kuning, dan coklat yang dibatasi oleh garis putus-putus. Selanjutnya kita akan belajar letak geografis negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis artinya adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di muka bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Oke, bagaimana letak geografis negara Indonesia? Kita perhatikan peta berikut ini. Peta menunjukkan daerah wilayah Indonesia dan kita menjumpai adanya benua Asia, Samudra Pasifik, benua Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian kita mengingat bahwa dalam membaca peta, kita perlu memperhatikan arah mata angin. Arah utara pada peta ditunjukkan bagian atas, sedangkan arah selatan pada peta ditunjukkan bagian bawah. Dari peta berikut ini, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia terletak di posisi silang. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan letak geografis negara Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kita akan mempelajari batas wilayah negara Indonesia. Kita perhatikan peta berikut ini. Kita juga memperhatikan tanda arah mata angin. Arah utara ditunjukkan bagian atas dan arah selatan ditunjukkan bagian bawah. Batas utara wilayah negara Indonesia adalah Laut Andaman. Negara Malaysia bagian barat dan negara Malaysia bagian timur. Negara Singapura, Laut Cina Selatan, negara Filipina, dan Samudra Pasifik. Kemudian, batas timur wilayah negara Indonesia adalah negara Papua Nugini. Dan batas selatan wilayah negara Indonesia adalah benua Australia yang menjadi negara Australia. Dan ada pula Samudra Hindia. Sedangkan batas barat wilayah negara Indonesia adalah Samudra Hindia. Selain mempelajari letak geografis, kita juga mempelajari letak astronomis negara Indonesia. Letak astronomis artinya adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh garis khayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, Oke, kita belajar tentang letak geografis dulu. Untuk letak astronomis kita belajar di pertemuan berikutnya. Ya, Bu Rita akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Setelah ini silahkan bergabung dengan kelompoknya. Setelah itu akan Bu Rita bagikan LKPD untuk dikerjakan bersama kelompok. Nanti saat mengerjakan silahkan berdiskusi menggunakan sumber belajar yang sudah disediakan. Ada atlas, ada global, ada Chromebook yang kalian gunakan, bisa browsing di internet, bisa lihat di YouTube, dan juga bisa lihat di buku teks kalian. Sudah mengerti anak-anak? Ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke? Setelah kita bagi LKPD-nya, nanti silahkan berputar mengikuti meja sesuai dengan kelompoknya. Sudah siap? Silakan berputar dulu sebelum kita bagikan LKPD-nya. Yang sudah dapat silahkan langsung dikerjakan. Oke, yang sudah dapat silahkan langsung dikerjakan. Farel mau pakai Google? Oke. Silahkan, kalau yang mau video pakai Google boleh. Ada yang mau pakai atlas? Oke, ini ada atlas. Satu kelompok dibagi satu, silahkan mencari di atlas. Oke. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Dengan sumber belajar yang bervariasi, harusnya kalian dapat menemukan jawaban dari pertanyaan diskusi kelompok kalian. Oke. Siapa yang boleh sama satu? Siapa yang boleh sama satu jawab? Oke, kamu dulu ya.
Sudah? Nah, coba kelompoknya Luki maju ke depan. Ya, kelompoknya Luki maju ke depan ya. Oke. Ya, semua lihat ke sini, lihat presentasi kelompoknya Luki. Oke. Oke, kami akan presentasi tentang presentasi tentang letak geografis. Ya. 1. Letak wilayah suatu daerah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disebut geografis. Ya, nomor 2. Nomor 2. Indonesia secara geografis berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Nomor 3. Indonesia mengalami dua jenis musim, yaitu kemarau dan penghujan. Iya. Nomor 4. Indonesia secara geografis berada di antara samudra besar, yaitu Pasifik dan Hindia. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, LKPD-nya boleh dikumpulkan untuk kita sekarang. Oke, silakan kursinya dihadapkan kembali ke tempat semula. Kursinya dihadapkan kembali ke tempat semula. Silakan dibuka ke Oke, silakan dibuka kelompoknya. Sudah? Oke. Rambut silakan dibuka, masuk ke classroom. Oke, silakan masuk ke classroom. Masuk ke classroom, ada tugas di situ ya. Silakan dikerjakan di kelasnya masing-masing untuk tugas individu. Kerjakan di kelasnya. Waktu mengerjakannya 15 menit. Oke, dari tugas mandiri kalian, nanti kalian boleh maju salah satu untuk menunjukkan hasil tugas kalian membuat project berupa Canva yang kalian jadikan slide untuk menerangkan tentang letak geografis Indonesia. Sudah mengerti? Oke. Ya, ini punya Luki sudah jadi. Silakan Luki maju ke depan. Iya. Oke, menghadap ke temannya.
Ya, ini sudah jadi ya, project punya Nugi ya. Bisa dilihat semuanya? Oke. Nah, Nugi sudah membuat slide berupa letak geografis Indonesia. Slide pertama, ini judulnya. Setelah itu, slide kedua, nah letak geografis Indonesianya sudah sama Nugi dibuat peta, lalu ada diapit 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ada benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya Nugi membuat lagi peta Indonesia dikasih warna, ada warna oranye, hijau menunjukkan bahwa Indonesia terdapat beberapa daratan, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Terus selanjutnya terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Terus ada lagi, nah ini Indonesia juga terbagi menjadi 3 wilayah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Terus, apalagi ini terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk pekerjaannya Nugi. Pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Oke, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bahwa letak geografi Indonesia adalah di antara 2. Ya, yang pertama benua apa dan benua apa? Ya, yang kedua samudra apa dan apa? Oke, sudah mengerti anak-anak? Pembelajaran hari ini kita selesaikan, kita cukupkan hari ini. Terima kasih. Silakan pimpin doa Nugi. Setelah ini istirahat. Untuk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Nini. Alhamdulillah ya kita sudah melakukan observasi tadi di kelas. Nah ini bagaimana nih perasaan Bu Dita setelah observasi di kelas tadi Bu Dita? Iya, saya rasanya digerakkan ya observasi kelas tadi, dan saya juga sekarang lebih tahu kekurangan saya saat belajar di kelas. Seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Dita. Nah sekarang bagaimana rencana itu ke depannya nih untuk melakukan sebuah kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran ya Bu Dita? Iya, rencana saya akan melakukan pembuatan media yang lebih bervariasi kelas supaya anak-anak lebih tertarik dengan materi. Jadi komitmennya Bu Dita nih untuk rencana yang Bu Dita sampaikan tadi seperti apa? Komitmennya ya tetap membuat media pembelajaran yang bervariasi dan membuat pembelajaran secara konsisten ya. Iya, tidak patah semangat. Betul sangat ya Bu Dita ya. Iya, iya. Oke, nah sekarang untuk rencana nih, rencana pengembangan diri nih Bu Dita untuk media pembelajaran tadi seperti apa Bu Dita? Tadi medianya sudah sesuai dengan materi Bu. Iya. Jadi ya saya pakai textbook paper mencetak itu. Iya betul. Terus saya pakai blog juga, Iya. pakai atlas juga. Tapi sesuai dengan materinya sendiri, yaitu letak geografis Indonesia. Berarti yang pendukungnya adalah jam pembelajaran yang harus sesuai ya Bu Dita ya. Pembelajaran sesuai. Untuk materi yang diajarkan tadi Bu, tujuannya apa? Tujuannya adalah siswa dapat memahami letak geografis Indonesia. Oh gitu. Bagus sekali Bu Dita. Nah untuk pengembangan intelektual sendiri dari tujuan pembelajaran yang Bu Dita ingin capai seperti apa rencananya? Rencananya menyampaikan pembelajaran yang lebih jelas kepada siswa, agar siswa dapat secara maksimal menangkap materi. Betul tadi ya Bu Dita ya. Terima kasih Bu Dita, semoga kita sebagai guru bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk anak-anak dan untuk pendidikan di bisa bersama ya Bu Dita. Terima kasih Bu Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.